Ya, biasanya smartwatch itu identik dengan gaya modern dan fitur canggih, tapi nggak semuanya siap buat dibawa ke medan yang berat. Nah, yang satu ini harusnya siap buat diajak ke kondisi ekstrim sekalipun. Ini adalah Cospat Tank T4, smartwatch yang tampilannya super tangguh, lengkap dengan sertifikasi standar militer, tahan air 10 ATM, dan ratingnya ada IP69K. Layarnya 1,43 inci pakai Gorilla Glass yang tangguh dan pakai panel AMOLED yang tampilannya asik. Fitur kesehatan dan olahraga juga ada banyak dan bisa dihubungkan ke Strava juga. Mau buka Maps bisa juga, bahkan offline ya di sini ya. Telepon langsung dari jam bisa dong. Oke, langsung aja kita kupas tuntas jam yang satu ini. Ya, Cospat, brand yang satu ini mungkin agak asing di telinga kalian ya, tapi ini bukan brand baru. Mereka udah hadir dari tahun 2018 dan produk andalannya adalah perangkat-perangkat wearable. Brand ambassador-nya nggak main-main loh, Cole Hawker, pemenang medali emas Olimpiade Paris 2024 cabang olahraga lari 1.500 meter. Jadi harusnya ini bukan brand sembarangan ya. Nah, produk Cospat ini katanya udah dijual ke lebih 70 negara termasuk Indonesia. Di Indonesia sendiri sudah ada beberapa model nih yang hadir secara resmi. Contohnya seperti yang di depan saya ini. Di sini ada Tank M4, ada T3 Ultra, T3 Ultra 2, ada Pulse, ada Orb, Magic R10 dan P10. Nah, yang kita bahas itu adalah si Tank T4 ini sekarang. Kalau gitu langsung aja kita mulai pembahasannya dari isi paket penjualannya. Di dalamnya ada unit smartwatch Cospat Tank T4 dan strap silikon. Lalu ada magnetic charging dock, kabel USB-C serta dokumen penjualan. Ini standar lah ya untuk paket penjualan pada semua smartwatch. Untuk desain, smartwatch ini hadir dengan bentuk bundar dan mengadopsi rugged design yang memberikan kesan bulky dan tangguh di sini ya. Strukturnya disebut pakai Inox 360 shield structure dengan bodi berbahan stainless steel yang diklaim tahan untuk berbagai kondisi. Smartwatch ini juga dikatakan sudah lolos dari 20 pengujian untuk sertifikasi US 20 Military Standard 810H oleh lembaga sertifikasi SGS dari Eropa. List pengujiannya lihat di tabel ini aja ya, nggak usah dibahas satu-satu. Ya silakan dibaca aja, oke? Ya, ini meningkat dibanding generasi sebelumnya yang lolos 15 pengujian untuk sertifikasi US 15 Military Standard 810H. Sementara untuk proteksi terhadap air, jam ini punya 10 ATM water resistant dan rating IP69K. Teoritis, dia bisa diajak nyelam sampai kedalaman 100 meter dan tahan semprotan air dengan tekanan tinggi dan bahkan suhu yang ekstrim. Jadi serius banget memang ya, dan memang seharusnya sangat aman untuk berbagai kondisi outdoor bahkan yang ekstrim sekalipun. Untuk diving sendiri, katanya jam ini bisa tahan sampai kedalaman 45 meter dan dilengkapi dengan fitur no decompression limit, jadi nggak perlu alat dive komputer secara terpisah. Oh ya, material stainless steel di jam ini udah tahan korosi dari air laut sekalipun, jadi buat nyelam di laut aman lah yang satu ini ya. Layarnya juga dibuat tangguh, permukaannya pakai Corning Gorilla Glass 3 yang lebih kuat ketimbang tempered glass biasa. Dan ini adalah layar 1,43 inci AMOLED dengan resolusi 410x502 pixel. Refresh rate-nya udah 60 Hz, jadi tampilan animasinya udah mulus lancar di sini. Sekarang kita lihat tombol-tombolnya. Di sekeliling jam ini ada 4 tombol yang letaknya 2 di kanan dan 2 di sebelah kiri. Tombol yang ada di kanan atas berfungsi untuk keluar masuk menu utama. Kalau tombol yang di kanan bawah fungsinya untuk back atau kembali ke menu sebelumnya. Sementara tombol di sebelah kiri sama-sama berfungsi untuk navigasi menu. Bisa untuk bantu scrolling menu ke atas atau ke bawah. Lanjut ke bagian strapnya. Jam ini pakai strap silikon dengan ukuran 22 mm dan pakai mekanisme quick release. Jadi bisa ditukar dengan strap lain dengan mudah. Varian warnanya ada 2 ya, ada silver dan black seperti yang kami uji kali ini. Untuk dimensinya, smartwatch ini diameternya 48,6 mm, tebalnya di 13,7 mm. Jadi bisa dikatakan smartwatch ini ukurannya cukup besar ya. Untuk bobotnya ada di kisaran 78 gram jika tanpa strap dan 99 gram kalau pakai strapnya. Untuk spek internalnya, untuk sensornya jam ini punya 6 aksis gyroscope sensor, geomagnetic sensor, barometric altimeter, ambient light sensor, temperature sensor, dan health 4PD sensor. Untuk konektivitas dia punya Bluetooth versi 5.3. Untuk sistem positioningnya dia pakai dual band 6 system GNSS. NFC dan Wi-Fi sayangnya belum ada ya di sini. Nah, untuk baterai itu di 500 mAh, lumayan besar. Storage-nya 32 GB.
GB. Speaker dan mikrofon juga udah ada di sini, jadi bisa dipakai untuk teleponan via Bluetooth. Nah, kita bicara kompatibilitas. Smartwatch ini bisa di-pairing ke smartphone Android dan iPhone juga bisa. Tapi dalam review kali ini kita coba pairingnya ke smartphone Android ya. Nah, untuk pairingnya kita harus pakai aplikasi Apex Move yang bisa di-download lewat Google Play Store atau Apple App Store. Proses pairingnya mirip ya seperti smartwatch lain pada umumnya. Nggak terlalu ribet kok, cukup ikuti perintah dari aplikasinya aja. Nah, untuk pemakaian, walaupun bobotnya sedikit lebih berat dibandingkan smartwatch lain, pas dipakai terasa nggak? Nggak berasa sih sebetulnya berat-beratnya ya. Dipakai harian masih nyaman, cuma kalau dipakai tidur memang agak kurang pas aja. Karena bodinya besar, jadi kerasa ada yang mengganjal waktu tangan bergerak-gerak pada saat tidur. Untuk tampilnya kita nggak protes sih. Layar AMOLED-nya udah asik banget di sini. Brightness juga tinggi ya, jadi dipakai di bawah matahari juga udah lumayan aman. Animasi-animasi pas scrolling menu juga mulus, jadi lebih enak dipakainya. Pilihan watch face juga banyak, tinggal pilih di aplikasi Apex Move-nya aja. Always on display udah ada juga, dan ada fitur Race to Wake juga di sini. Lanjut kita lihat lagi fitur-fiturnya, mulai dari fitur pemantauan kesehatan dulu ya. Di sini ada heart rate monitoring, activity monitoring, stress monitoring, SpO2 monitoring serta sleep monitoring juga ada. Bukan yang super lengkap dan canggih, tapi setidaknya fitur pemantauan kesehatan yang umum digunakan itu sudah tersedia di jam yang satu ini. Lanjut ke fitur olahraganya. Jam ini diklaim punya 23 Apex Motion Sports Mode dan 160 Freestyle Training Modes. Apex Motion ini adalah semacam algoritma khusus untuk membantu pemantauan olahraga jadi lebih maksimal. Dan 23 jenis olahraga yang didukung oleh algoritma khusus ini bisa dilihat di tabel berikut ini. Yang jelas ada banyak ya, mulai dari running, trail run, cycling, mountaineering, bahkan sampai diving juga ya. Selanjutnya kita coba aja langsung untuk olahraga jalan kaki aja ya. Saat digunakan untuk memantau olahraga jalan kaki, jam ini saya menunjukkan beberapa statistik seperti durasi, jarak yang ditempuh, detak jantung, kecepatan bergerak, dan lain-lain. GPS-nya juga udah cukup akurat. Ketika digunakan untuk jalan kaki sejauh 3 km, jarak yang tercatat juga kurang lebih 3 km. Rutenya pun tercatat dengan baik tanpa meleset kemana-mana. Nah, kalau buat renang bagaimana? Langsung aja kita coba bareng sama Coach Livia. Nah, soal ketahanan air, jam ini udah aman banget ya. Ratingnya tadi kan IP69K dan 10 ATM. Jadi langsung aja kita coba tes gaya bebas dengan awalan lompat. Ternyata hasilnya aman ya, statistiknya tetap terbaca dengan baik meskipun awalannya sudah melompat duluan ya. Nah, lanjut ke tes gaya ganti, mulai dari gaya bebas, punggung, dada, dan kupu-kupu. Sayangnya di sini hanya terbaca sebagai medley aja. Jadi jamnya belum bisa mengenali gaya renangnya satu persatu kalau kita pakai gaya ganti. Sementara untuk statistik lain seperti detak jantung, kalori, dan yang lainnya itu bisa terbaca dengan baik di sini. Tinggal buka aplikasi Apex Move aja untuk melihat detailnya. Kalau mau di-sync ke aplikasi olahraga third party seperti Strava, Google Health, atau Samsung Health bahkan, itu juga bisa. Caranya tinggal buka aja menu third party apps di tab profile. Kemudian pilih aplikasi yang mau dihubungkan. Sisanya tinggal ikuti aja perintah-perintahnya. Oh ya, di sini juga ada fitur training plan untuk membantu menyiapkan jadwal dan jenis latihan yang ada di sini ya. Lumayan ya, berasa seperti punya personal trainer jadinya. Oke, sekarang kita bahas fitur lainnya dari smartwatch ini. Di sini ada fitur AI Voice. Kalau kita pakai, ini otomatis akan buka AI Assistant seperti Gemini atau Siri di HP kita. Jadi kita bisa input suaranya dari jam ini lalu melihat hasilnya dari smartphone. Kemudian ada juga fitur shutter kamera. Jadi ini bisa digunakan di sini ya sebagai tombol shutter untuk kamera dari smartphone kita. Nah, fitur penunjang kegiatan outdoor seperti kompas untuk menunjuk arah, barometer untuk mengukur tekanan udara, serta altimeter untuk mengukur ketinggian juga ada di sini. Kalau mau pakai map secara offline juga bisa, tapi ini harus download dulu. Caranya lewat menu offline map di aplikasi Apex Move, lalu salin link yang disediakan dan buka di browser. Berikutnya, scan barcode yang disediakan dan confirm loginnya lewat smartphone. Setelah itu, pilih region mana yang petanya mau di-download secara offline. Selanjutnya, hubungkan smartwatch ini ke PC atau laptop dan salin file yang sudah di-download ke smartwatch ini. Setelah itu, tinggal tunggu proses transfernya selesai. Memang kurang praktis sih caranya ya, tapi setidaknya dia beneran bisa menjalankan map secara offline di sini. Overall, sudah cukup banyak fitur-fitur di smartwatch ini ya. Sayangnya kita nggak bisa nambah fitur lagi ya, karena di Apex Move OS ini belum ada App Store-nya seperti Wear OS atau Watch OS. Nah, untuk terima notifikasi tentunya udah bisa ya, notifikasi dari smartphone ya. Kita juga bisa milih aplikasi apa saja yang notifikasinya mau ditampilkan di jam ini. Kalau kami sih biasanya cuma pakai aplikasi Messenger dan beberapa aplikasi penting aja yang diaktifkan. Biar yang muncul tuh yang penting-penting aja ya. Nah, untuk aplikasi Messenger seperti WhatsApp, notifikasinya hanya bisa untuk nampilin pesan aja ya. Kalau untuk balas pesan
sayangnya di sini masih belum bisa. Semoga ini bisa ditingkatkan lagi ya ke depannya, karena harapan kami untuk smartwatch di kelas harganya memang udah bisa balas pesan langsung dari jam ini. Lalu, kalau mau digunakan untuk menerima telepon via Bluetooth, ini juga bisa loh. Catatannya buat telepon seluler aja ya. Kalau mau buat telepon WhatsApp, mau pakai iPhone, smartphone Samsung maupun smartphone Android lainnya, yang muncul cuma notifikasinya aja. Jadi belum bisa diangkat secara langsung. Oke, untuk daya tahan baterainya, ketika kita uji dengan always on display, baterai berkurang sekitar 17-18% per hari. Teoritis ini jadi bisa bertahan sekitar 5-6 hari kalau pakai always on display. Sementara kalau dengan skenario yang sama tapi tanpa always on display, baterai berkurang sekitar 7-8% per hari. Teoritis dia bisa bertahan 12-13 hari. Ini udah lumayan awet ya menurut kami ya. Nah, untuk chargingnya dia butuh waktu sekitar 90 menit hingga baterainya terisi sampai penuh. Nah, selain Tank T4, ada juga Kospet Tank M4 nih ya. Secara desain ini mengusung rugged design juga seperti Tank T4, tapi bedanya saat ini bentuknya persegi. Udah lolos 20 pengujian military standar 810H juga, dan tahan air 10 ATM serta punya rating IP69K juga. Jadi sama tangguhnya. Layarnya pakai AMOLED, tapi ukurannya 196 inci dan pakai Corning Gorilla Glass. Fiturnya juga identik dengan Tank T4, jadi ini benar-benar cocok sebagai alternatif untuk yang mau beli Tank T4 tapi maunya yang bentuknya persegi. Nah, Kospet Tank T4 dan Tank M4 ini sama-sama dijual dengan harga kisaran 3,2 jutaan dan itu udah termasuk garansi resmi selama 1 tahun. Untuk detail selengkapnya silahkan cek di kolom deskripsi aja. Kita langsung masuk dalam hal yang perlu diperhatikan. Pertama, dia belum bisa balas pesan WhatsApp secara langsung. Kemudian untuk telepon WhatsApp itu baru bisa terima notifikasi aja. Lalu dia belum punya App Store-nya sendiri, jadi belum bisa nambah aplikasi tambahan di sini. Kemudian untuk proses download map offline ini sedikit rumit ya di sini ya. Dan dia juga belum punya NFC serta Wi-Fi juga. Nah, dari sisi menariknya, desainnya keren, tangguh sini ya. Desainnya rugged begini ya. Dan diklaim sudah lolos 20 pengujian military standar 810H, jadi harus tangguh beneran. Tahan airnya juga 10 atmosfer dan punya rating IP69K. Layarnya AMOLED, tampilannya jadi mantap nih. Always on display tentunya bisa di sini ya. Watch face juga ada banyak dan fitur pemantauan kesehatan serta olahraganya udah cukup banyak juga. Di sini juga ada fitur penunjang kegiatan outdoor juga. Bisa pakai map secara offline pula di sini. Bisa untuk terima telepon ataupun membuat panggilan telepon. Bisa terhubung ke aplikasi kesehatan pihak ketiga juga seperti Strava, Google Health dan Samsung Health juga bisa. Dia punya dual band GPS. Jadi pemantauan aplikasinya juga lumayan akurat di sini ya. Jadi bisa dilihat ya dari berbagai kelebihan yang ditawarkan, jelas sekali kalau Kospet Tank T4 ini dirancang untuk orang yang aktif di luar ruangan. Kehadiran berbagai hal tangguh di jam ini membuatnya terasa aman mau digunakan di kondisi ekstrim sekalipun. Sementara kelengkapan fiturnya juga sudah mencukupi sebagai sebuah smartwatch. Jadi kalau yang dicari adalah smartwatch yang bisa digunakan dengan aman di berbagai kondisi termasuk kondisi outdoor yang ekstrim, kami rasa smartwatch ini bisa jadi pilihan yang menarik. Saya Dedi Irfan, Jakarta TV.